Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pagi ini? Semoga kita semua sudah bangun dengan sehat, penuh sukacita dan damai sejahtera untuk melanjutkan aktivitas kehidupan kita. Kita percaya bahwa anugerah Tuhan kita Yesus Kristuslah yang akan menyertai kita di sepanjang hari ini. Senang sekali saya menjumpai Bapak Ibu dan saudara sekalian sebelum beraktivitas. Bacaan kita pagi ini dari 1 Samuel 24 ayat 1 sampai 8 demikian. Ketika Saul pulang sesudah memburu orang Filistin itu, diberitahukanlah kepadanya demikian. Ketahuilah Daud ada di padang gurun En-Gedi. Kemudian Saul mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel, lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu kambing hutan. Ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba harinya yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun lalu memotong panca jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud, karena ia telah memotong punca Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu Saul telah bangun meninggalkan gua itu, hendak melanjutkan perjalanannya. Jangan membalas dendam. Saudara-saudaraku, dalam renungan pagi kemarin kita mendengar bagaimana Daud menyelamatkan penduduk Kehila, walau pada akhirnya kebaikan Daud sama sekali tidak diperhitungkan mereka. Hal ini terbukti keinginan mereka untuk menyerahkan Daud ke tangan Saul. Kondisi ini menyebabkan Daud berpindah lagi menuju padang gurun En-Gedi. Berbagai upaya dilakukan Daud untuk menghindar, tetapi di pihak lain juga berbagai cara yang dipakai Saul untuk menghancurkan dan bahkan membunuh Daud. Karena itu ia terus mengejar Daud kemanapun ia pergi. Hidup Daud menjadi tidak tenang karena Saul. Dan ketika mendengar kabar bahwa Daud berada di padang gurun En-Gedi, segeralah Saul mengajak 3.000 orang pilihannya untuk mencari keberadaan Daud. Saudara sekalian, tidak main-main. Ia membawa begitu banyak orang supaya hari ini ia berhasil untuk membunuh Daud. Setelah sampai di tujuan, Saul masuk ke gua hendak membuang hajat. Sedangkan Daud dan anak buahnya duduk tepat di belakang gua itu. Berkatalah orang-orang itu kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Ini adalah kesempatan emas bagi Daud untuk melampiaskan dendamnya atas kejahatan Saul yang ia perbuat kepadanya. Prajurit-prajuritnya mengusulkan supaya Daud mengambil kesempatan emas ini membunuh Saul, membalaskan kejahatan yang pernah ia lakukan. Saudara, menarik sekali apa yang dilakukan oleh Daud. Daud bangun, lalu memotong puncak atau ujung jubah Saul dengan diam-diam. Herannya, pada saat Saul sedang membuat hajat, dari belakang Daud memotong puncak jubahnya. Tetapi saat ia melakukan itu, kemudian berdebar-debarlah hati Daud, karena ia telah memotong ujung jubah Saul. Dan pertanda ini, hati yang berdebar-debar ini menjadi pertanda bagi Daud bahwa apa yang dilakukan itu sebenarnya tidak pantas untuk dilakukan, apalagi untuk membunuh Saul. Saudara, perhatikan di sini betapa luar biasanya hati seorang Daud. Sekalipun beroleh kesempatan untuk membalaskan dendamnya dan mendapatkan persetujuan dari semua orang di sekitarnya, Daud sama sekali tidak melakukannya. Sebaliknya ia mengizinkan hatinya dikuasai oleh kasih Tuhan. Daud melarang anak buahnya untuk menyerang Saul, malah kemudian melepaskan dia dan pergi.
Saudara, menarik sekali dalam ayat selanjutnya dikatakan bahwa Daud malah mengatakan, Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau, kata Daud kepada Saul. Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Seperti peribahasa orang tua mengatakan, dari orang fasik timbul kefasikan, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Artinya perkataan ini Daud sedang berbicara kepada Saul bahwa hanya orang fasiklah yang akan melakukan kefasikan, tetapi hanya orang yang benar yang akan memelihara hatinya untuk dikuasai kasih dalam setiap peristiwa. Saudara sekalian, ribuan tahun kemudian anak Daud, yaitu Yesus Kristus, mengambil keputusan yang sama. Sekalipun memiliki kuasa, Kristus tidak menggunakan kuasa itu untuk membiarkan dirinya ditangkap, disalib, dan dipermalukan di atas kayu salib itu demi menggenapi rencana Bapa untuk keselamatan manusia. Daud mengajari kita prinsip kehidupan yang indah, bahwa jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Walau ada kesempatan untuk membunuh Saul, tetapi ia begitu hormat terhadap Saul karena Tuhan yang pernah mengurapinya. Daud membiarkan hatinya yang lapang itu dikuasai oleh kasih. Daud menghindar, mengalah, dan tak mau membalas sebab kerendahan hatinya. Mengalah bukan berarti tanda tak berdaya, tetapi tanda kemenangan. Karena kita berhasil memiliki hati yang tetap, hati yang penuh pengampunan, hati yang telah menang dari dikuasai hawa nafsu. Jadi, mengalah adalah tanda kekuatan seorang manusia. Nyatalah di sini bahwa Saul berhati sempit dan kerdil, dan Daud memiliki hati yang luas. Teks ini menunjukkan betapa baiknya hati Daud dan betapa jahatnya Saul. Kiranya kita semua diberi kekuatan untuk selalu saling memaafkan dan saling menjaga sebagai sesama tubuh Kristus. Saudara, ingatlah bahwa kita orang percaya dituntut untuk meneladani Kristus, tidak melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berbuat jahat, melainkan mengasihi dan selalu mengampuni. Kiranya Roh Kudus darah sekarang yang akan memampukan kita untuk melakukan firman ini dalam kehidupan kita masing-masing. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ajarilah kami untuk hidup dalam prinsip kebenaran firman-Mu yang kami dengarkan pada pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus menguatkan kami supaya kami jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi pada saat orang berniat buruk terhadap kami, berilah kami hati yang luas, supaya kami memberikan kasih yang tulus dan pengampunan yang abadi. Sama seperti Kristus yang sudah mengampuni kami dari banyak salah. Kiranya Tuhan mengingatkan kami agar kami pun dapat melakukan pengampunan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami yang telah berbuat jahat sekalipun kepada kami. Ya Tuhan, hamba-Mu berdoa kepada setiap hati yang mendengarkan firman-Mu pada pagi ini, biarlah Roh-Mu yang menguasai hidup mereka, sehingga firman-Mu ini menjadi pegangan mereka dan dilakukan dalam sepanjang kehidupan mereka. Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini kami menyerahkan keadaan saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Mereka yang berduka, Tuhan hiburkanlah. Mereka yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan. Mereka yang sedang ditimpa berbagai-bagai persoalan hidup, berilah kekuatan kepada mereka untuk selalu berharap kepadamu ya Tuhan. Lebih daripada itu, biarkanlah kami semua menaruhkan hidup kami dalam tangan-Mu. Pergumulan apapun yang sedang kami gumulkan sekarang ini, sesungguhnya Tuhan yang Maha melihat. Hamba-Mu berdoa supaya umat-umat-Mu yang mendengarkan renungan pada pagi ini menjadi umat yang kuat, memiliki hati yang lapang untuk selalu mencerminkan kasih Kristus dalam berbagai kehidupan mereka, dalam situasi apapun. Dengarlah doa kami ya Tuhan pada pagi ini. Kami berseru dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.